Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat yang berjudul Analisis Politik Hukum tentang Dukungan Riset dan Inovasi yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal sekarang di publik itu Omnibus Law dengan dosen pengampu Dr. Zainuri SHMH. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut. Latar belakang memilih judul tersebut yaitu karena pada zaman sekarang udah banyak inovasi yang berkembang. Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Khususnya di dalam perjanjian kerja dibutuhkan sebuah inovasi atau pembaharuan dalam menyelesaikan setiap permasalahan antara pekerja dan pemilik perusahaan. Omnibus Law merupakan penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu dalam peraturan. Tujuan dari pemerintah membuat Omnibus Law adalah untuk menggabungkan 1244 pasal dan 72 undang-undang dalam satu peraturan. Namun dengan dikelolanya rancangan undang-undang Omnibus Law dan sekarang sudah menjadi undang-undang Omnibus Law, itu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tentu tidak mudah untuk mengatasi semua itu. Rumusan masalah. Secara singkat, masalah yang saya buat itu ada dua, yaitu apa urgensi hukum ketenaga kerjaan sebagai aturan hukum yang dimasukkan dalam agenda Omnibus Law. Yang pertama, yang kedua, bagaimana arah kebijakan pembentukan Omnibus Law di Indonesia. Tujuan makalah tersebut ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisa urgensi hukum ketenaga kerjaan sebagai aturan hukum yang dimasukkan dalam agenda Omnibus Law tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis arah kebijakan pembentukan Omnibus Law di Indonesia. Manfaat makalah. Manfaat makalah di sini saya ada 3 macam. Yang pertama, mampu membantu atau menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penegakan hukum dalam mengkaji lebih rinci tentang arah kebijakan pembentukan Omnibus Law di Indonesia. Yang kedua, merupakan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi, praktisi hukum, pemerintah, institusi, peradilan, termasuk aparatur penegak hukum lainnya, dalam rangka penegakan hukum di bidang arah kebijakan pembentukan Omnibus Law di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui betapa pentingnya dasar Badan Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja melalui arah kebijakan pembentukan Omnibus Law di Indonesia. Itu masuk bab pertama. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka saya ambil yang pertama itu untuk pengertian Omnibus Law. Omnibus Law merupakan suatu peraturan undang-undang yang dibuat untuk mengacu pada satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang yang lebih sederhana dan lengkap agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan. Secara historis, praktek penerapan Omnibus Law banyak diterapkan di berbagai negara common law system dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi. Secara umum, Omnibus Law belum populer di Indonesia. Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang, di mana konsekuensinya dengan penerapan Omnibus Law sebagai berikut. Yang pertama, 1. Undang-undang Existing masih tetap berlaku kecuali sebagian pasal atau materi hukum yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua, Undang-Undang Existing tidak diberlakukan lagi apabila pasal atau materi hukum yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku berupa inti atau ruh dari undang-undang tersebut. Dalam tinjauan pustaka, tadi sudah dijelaskan pengertian Omnibus Law. Yang kedua,
Poin kedua yaitu Omnibus Law dalam kaitannya dengan sistem hukum. Yang dimaksud dalam kaitannya dengan sistem hukum yaitu menurut Duhaime Legal Dictionary, arti dari Omnibus Law adalah semua atau untuk semua. Menelusuri sejarah Omnibus Law di seluruh bagian dunia akan dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law Bill atau Omnibus Law ini sebenarnya bermuara pada negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Secara spesifik adalah Amerika Serikat yang dalam sejarahnya tercatat melakukan Omnibus Bill pada tahun 1888 yang itu dilatar belakangi oleh adanya perjanjian privat terkait perjanjian 2 rel kereta api di Amerika Serikat. Seperti halnya di Irlandia, pada tahun 2008 juga telah mengeluarkan undang-undang yang dapat dikatakan sebagai Omnibus Law karena mencabut kurang lebih 3.225 undang-undang. Kanada juga memiliki peraturan yang berciri Omnibus Law, yakni Undang-Undang Amandemen Hukum Kriminal pada tahun 1968 sampai 1969. Selanjutnya langsung masuk pada pembahasan yang pertama sesuai dengan rumusan masalah urgensi hukum ketenagakerjaan sebagai aturan hukum yang dimasukkan dalam agenda Omnibus Law. Terlalu banyak regulasi. Alasan pemerintah membuat Omnibus Law karena sudah banyak regulasi yang dibuat yang tak jarang antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Sering terjadi tumpang tindih dan hambatan akses pelayanan publik. Hal itu juga memperlambat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga terbitlah Undang-Undang Omnibus Law. Awal dari permasalahan ini sebenarnya adalah adanya ketidakikutan beberapa pihak di dalam pembahasan draft RUU Cipta Kerja atau yang disebut dengan Omnibus Law ini, di mana yang dilibatkan hanya pihak pengusaha, dan setelah draft tersebut dimasukkan ke dalam DPR, baru pemerintah mengklaimkan mengajak untuk bersama-sama membahas tentang rancangan undang-undang tersebut. Padahal berkaca pada Undang-Undang KPK, RUU KPK, di mana ia tiba-tiba disahkan tanpa keterlibatan publik secara luas. Ini sebenarnya yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Maka dari itu memang harus dilaksanakan suatu forum yang dihadiri oleh pihak yang berdampak untuk membahas RUU ini secara komprehensif. Selanjutnya, arah kebijakan pembentukan Omnibus Law di Indonesia. Sistem hukum civil law, konsep Omnibus Law tersebut belum pernah terdengar oleh kalangan umum, karena dalam sistem hukum civil law tersebut lebih mengedepankan kodifikasi peraturan untuk mengatasi tumpang tindih dan parsialnya peraturan yang ada. Maksud dari kodifikasi menurut KBBI yaitu himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang. Hal penyusunan kitab undang-undang yang pertama. Yang kedua, penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam bentuk undang-undang yang baku. Yang tiga, pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk buku tata bahasa seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah dalam kamus. Yang keempat, memberikan nomor atau lambang pada perkiraan pos, jurnal, faktur, atau dokumen lain yang berfungsi sebagai alat untuk membedakan pos yang satu dengan yang lainnya termasuk dalam satu golongan.
Dalam upaya pembentukan Undang-Undang Omnibus Law tersebut telah muncul klaster-klaster atau kelompok undang-undang yang rencananya akan diganti dengan Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Klaster-klaster yang akan dilebur dalam Undang-Undang Omnibus Law tersebut terdiri dari yang pertama, klaster penataan kewenangan. Yang kedua, klaster pernyataan investasi. Yang ketiga, klaster kegiatan berbasis risiko. Yang keempat, klaster pendukung ekosistem investasi. Yang kelima, klaster pembinaan dan pengawasan. Yang keenam, klaster sanksi. Klaster undang-undang tersebut untuk memudahkan dalam penyusunan Undang-Undang Omnibus Law nantinya, di mana rencananya akan dibuat 3 Undang-Undang Omnibus Law yang ditargetkan selesai tahun ini, yaitu tahun sebelumnya 2020. Adapun 3 Undang-Undang Omnibus Law yang akan dibuat yaitu rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, rancangan Undang-Undang Perpajakan, dan rancangan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dari rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tersebut akan terdiri dari 11 klaster, yaitu sebagai berikut: penyederhanaan perizinan tanah, penyederhanaan persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan perusahaan, dukungan riset dan inovasi yang kita bahas dalam makalah ini, yang ketujuan administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus. Dari 11 klaster tersebut mencakup 74 undang-undang, di mana akan diidentifikasikan bagian mana yang sekiranya akan menghambat pertumbuhan ekonomi UMKM dan masuknya investasi. Sekian dari saya. Bab terakhir, penutup. Penutup ada 2, yaitu kesimpulan dan saran. Yang saya bahas yang pertama yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan yang saya terangkan dari undang-undang tersebut tadi, yang pertama, Undang-Undang Omnibus Law ini memang harus menjadi perhatian semua elemen masyarakat, karena undang-undang tersebut bukan hanya tenaga kerja yang akan merasakan dampak dari undang-undang ini, namun sebagian besar masyarakat, terutama kalangan nelayan, petani, masyarakat umum, adat, karena memang banyak sektor yang akan terdampak. Misal dalam bidang agraria, minerba, dan perizinan dan sebagainya. Yang kedua, Omnibus Law dan kodifikasi merupakan suatu mekanisme penyusunan dan pembentukan undang-undang yang berbeda di mana Omnibus Law tersebut berusaha untuk menggantikan undang-undang yang sudah ada dengan Undang-Undang Omnibus Law. Sedangkan kodifikasi merupakan upaya untuk mengumpulkan undang-undang yang banyak menjadi hanya satu kitab undang-undang saja. Yang ketiga, yang berikutnya saran. Saran ada 2 kedepannya. Yang pertama, kedepannya memang pemerintah dan DPR harus lebih terbuka, terutama dalam undang-undang yang sudah dibuat ini dan yang akan dibuat. Yang kedua, arah kebijakan pembentukan Omnibus Law harus jelas dan harus meliputi 3 undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Sehingga pembentukannya yang diusulkan dalam DPR itu harus memperhatikan faktor-faktor yang menjadi kendala pembentukan Undang-Undang Omnibus Law. Sekian dan terima kasih dari pemaparan saya. Semoga ini bermanfaat untuk semua yang menonton video YouTube saya ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.